Engkau turunkan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu, Bapa, untuk menyampaikan dengan baik, Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan, biarlah Engkau urapi kami satu persatu, dan biarlah damai sejahtera yang hanya dari Bapa Surgawi ada di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membuka Alkitab kita, dan pada hari ini kita akan belajar bersama dari kitab Yesaya yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 9, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin yang taat akan Tuhannya, pastilah setiap rakyat yang dipimpinnya akan mendapatkan damai sejahtera. Namun sebaliknya saudaraku, apabila pemimpin atau raja di dalam sebuah negara tidak punya hati untuk Tuhan, tidak punya rasa takut akan Tuhan, dan tidak taat akan Tuhan, damai sejahtera tidak dapat dirasakan oleh setiap rakyatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan, pastilah harus kita punyai sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Kita bisa mewujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin dalam gereja, dan dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus bisa menjadi teladan untuk takut akan Tuhan, untuk selalu setia dan juga taat akan Tuhan. Saudaraku, seringkali dosa yang menjadi penghambat dalam Tuhan memberikan berkat-Nya bagi setiap umat-Nya. Dosa seringkali menjadikan anak-anak-Nya jauh dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Demikian pula yang dirasakan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan, bangsa yang sangat disayangi Tuhan, tetapi di dalam kesehariannya, bangsa Israel menduakakan hati Tuhan. Bangsa Israel tidak taat akan Tuhan. Bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel harus dimurnikan oleh Tuhan. Bangsa Israel harus diperbudak oleh negara Babel. Begitu besar upah dosa yang harus mereka tanggung. Saat mereka melakukan dosa, mereka harus berani membayar harga untuk sebuah dosa itu. Dan seperti tema pada hari ini, yaitu
kasih karunia Tuhan sudah nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih karunia, ini merupakan hal yang luar biasa. Hal yang tidak kita dapatkan dengan jerih payah kita, hal yang tidak kita dapatkan dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Tetapi kasih karunia murni pemberian dari Tuhan, murni dari apa yang telah Tuhan berikan, meskipun kita anak-anaknya yang berdosa. Nabi Yesaya bernubuat bahwa penasihat ajaib akan datang, Sang Juru Selamat akan datang untuk mengubahkan hidup mereka. Dan inilah setelah 700 tahun, akhirnya nubuat dari Nabi Yesaya terjadi, bahwa seorang Juru Selamat telah lahir bagi kita, umatnya yang percaya dan yang mampu menjauhkan kita dari segala yang jahat, dan juga akan membebaskan kita dari kegelapan dan akan membebaskan kita dari keterpurukan yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia sudah nyata. Ini kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada sore hari ini timbul satu pertanyaan, mengapa kasih karunia harus dinyatakan dalam kehidupan kita? Dari ayat yang pertama, bahwa karena kita manusia yang berdosa. Bangsa Israel pada saat itu begitu banyak melakukan dosa, mereka berjalan di kegelapan, mereka tidak tahu terang, dan mereka tidak tahu harus berjalan kemana. Tetapi di dalam ayat ini, Tuhan menunjukkan bahwa mereka akan melihat terang, mereka akan berjalan menuju terang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satunya adalah dosa. Dosa yang membuat bangsa Israel, dosa yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Dari dosa-dosa bangsa Israel inilah mereka harus mengalami perbudakan. Akibat dari dosa tentu saja menghancurkan seluruh kehidupan bangsa Israel. Saat kita melakukan dosa, saat kita berbuat dosa, kita tahu bahwa ini adalah suatu kesalahan. Ini adalah pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi sebagai manusia, kita seringkali mengulangi dosa-dosa itu. Kita seringkali lupa akan Tuhan. Kita seringkali tidak mau kembali pada Tuhan, tapi malah kita terlalu bersyukur untuk dosa-dosa ini Tuhan. Dosa akan menjadi penghambat setiap damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Tetapi di hari ini, Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan sungguh nyata ada di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang berdosa, kita sebagai manusia yang sering melakukan dosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menatap masa depan yang cerah. Kita boleh mendapatkan terang itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan juga kita bisa untuk senantiasa memperoleh damai sejahtera dan juga berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Saudaraku, di saat ini Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kasih karunia yang telah Tuhan berikan itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena kita yang harus berbuat baik kepada setiap orang, tetapi kasih karunia yang telah Tuhan berikan itu melebihi dari segala apapun. Kita sebagai orang berdosa, kita sebagai orang yang tidak patut diampuni Tuhan, tetapi Tuhan datang, Tuhan menghampiri kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghampiri kita dengan tahta kudus-Nya
untuk merangkul kita, saudaraku, untuk membawa kita beroleh kasih karunia yang merupakan pemberian Tuhan. Itu poin pertama, saudaraku, yang dapat saya sampaikan. Dan poin yang kedua adalah mengapa kasih karunia harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena Tuhan mau kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku, sungguh luar biasa saat kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi kasih nyata Tuhan. Tuhan ingin kita untuk menikmati setiap kebaikan-kebaikannya. Dan ini saya dapatkan pada ayat yang ke-6. Kita akan buka kembali Alkitab kita, saudaraku, pada ayat yang ke-6. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecemburuan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita umatnya, kita anak-anaknya menduakan hati Tuhan. Tuhan tidak ingin sedetik pun kita meninggalkan hati Tuhan, karena Tuhan adalah pencemburu. Tuhan begitu sangat sayang kepada kita. Meskipun kita sering meninggalkan hati Tuhan, sering menyakiti hati Tuhan, dikatakan Tuhan akan datang kepada kita. Inilah, saudaraku, kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sungguh, ini luar biasa. Saat kita menjauh dari Tuhan, saat kita pergi dengan dosa-dosa kita dan menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan datang mau menghampiri kita dengan kasih karunia-Nya, karena Tuhan menginginkan kita bisa menikmati setiap kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan yang bisa saya rasakan pada saat ini adalah Tuhan begitu baik dalam keluarga saya. Tuhan begitu baik pada kehidupan saya. Meskipun hal-hal yang saya pikirkan, hal-hal yang saya rencanakan harus jauh dari ekspektasi saya, tetapi saya bisa bersyukur, bisa menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih dari ekspektasi yang saya perkirakan. Luar biasa Tuhan dalam melindungi keluarga saya, dalam melindungi kehidupan kami. Kasih Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh saya. Dan kasih Tuhan akan senantiasa hidup dan akan menghidupi kita semua sebagai umatnya yang percaya. Saudaraku, kita memang orang yang berdosa, kita memang orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kasih karunia Tuhan akan datang kepada kita. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk kita tidak hidup di dalam dosa, tetapi kita bisa hidup sesuai kehendak Allah dan bisa merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita hargai dan kita syukuri kasih karunia Tuhan, dan kita akan bersama-sama merayakan hari Natal sebagai hari lahirnya Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita dan lahir di hati kita masing-masing. Amin.